Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang peluang atau statistika. Nah, ini adalah peta konsepnya ya. Nah, untuk peluang atau statistika yang saya bahas di sini adalah materi SD. Nah, dari sumber buku yang saya baca ada bahwa peluang itu dalam tingkatan SD dikatakan atau disebut sebagai statistika. Nah, di sini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama pemusatan data dan yang kedua adalah pengumpulan data. Jadi, yang saya bahas di sini hanyalah pemusatan data. Nah, dalam pemusatan data ini ada 3 item yang akan saya bahas, yaitu mengenai mean, modus, dan median. Nah, ini untuk pengantarnya ada penyajian data menggunakan tabel. Untuk di sini ada tabel tentang data nilai matematika siswa SD Tunas Mekar. Di sini ada kolom nomor 1 sampai 6, kolom nilai, dan kolom jumlah siswa. Nah, di sini jumlah siswanya ada 50. Nah, untuk membaca data dalam tabel ini, nah, di sini ada 5 siswa yang mendapatkan nilai 65. Nah, ada 9 siswa yang mendapatkan nilai 70. Terus ada 14 siswa yang mendapatkan nilai 75. Nah, begitupun seterusnya. Sebenarnya ketika menggunakan tabel atau datanya sudah tersajikan dalam tabel begini, itu akan memudahkan kita untuk melihat bahwa data-data di sini itu bagaimana. Ini bahwa di sini untuk terutama di sini ya, contoh ini untuk melihat nilai. Di sini nilainya 65. Oh, berarti ada 5 siswa yang mendapatkan nilai 65. Nah, di sini juga ada nilai 70. Dan di sini berarti ada 9 siswa yang mendapatkan nilai 70. Nah, begitupun seterusnya. Oke, selanjutnya ada penyajian data menggunakan diagram. Nah, diagram batang di sini yang pertama diagram batang. Nah, mari kita ubah data sebelumnya ke dalam bentuk diagram. Nah, karena tadi adalah nilai matematika kelas 6 SD Tunas Mekar. Nah, di sini ada petunjuknya. Itu yang biru itu adalah jumlah siswa. Jadi ini yang berdiri, batang-batang yang berdiri ini itu adalah mendefinisikan jumlah siswa. Nah, terus yang di bawah ini dia mendefinisikan sebagai nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa-siswa tersebut. Nah, untuk yang satu ini, yang pertama itu adalah nilai 65. Nah, di sini ada 5 siswa yang memperoleh nilai 65. Nah, di sini 70. 70 berarti ada 9 siswa yang mendapatkan nilai 70. Dan ketiga ini 75 ya. Nah, berarti ada 75, nilai 75 ini diperoleh oleh 14 siswa. Begitupun seterusnya sampai di 6 atau 90. Nah, untuk diagram selanjutnya itu adalah diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, kita harus mencari presentasi besar sudut dari data yang didapat. Nah, untuk nilai 65 itu karena ada 5 siswa yang memperoleh 65,
Jadi dibahagi dengan jumlah siswa. Terus dikali dengan sudut lingkaran atau 360 derajat. Nah, jadi 5 dibahagi dengan jumlah siswa dikali dengan lingkarannya yaitu 360 derajat, hasilnya adalah 36 derajat. Nah, begitu pun dilakukan untuk seterusnya ya sampai nilainya 90. Maka untuk gambar diagramnya akan menjadi seperti yang di samping ini. Ini ketika sudah mendapatkan yang presentasinya. Terus kita masuk ke diagram garis. Nah, diagram garis ini dia hampir sama seperti diagram batang. Hanya saja bentuknya menjadi garis, bentuknya diubah. Dari diagram batang tadi kita tarik garis biasa ya. Kita tarik sesuai dengan diagram batangnya tadi. Nah, jadi sama saja sebenarnya. Hanya saja biasa kan untuk penyajian datanya itu tergantung permintaan soalnya ya. Kalau ketika kita mengerjakan soal itu minta disajikan dalam diagram batang, diagram garis, tabel, atau diagram lingkaran, dan sebagainya. Nah, ini kita masuk ke dalam inti materinya yaitu mean atau ya saya biasanya nyebutnya sih min. Nah, min ini adalah data rata-rata untuk menentukan nilai rata-rata dari segugus atau data tunggal. Nah, karena yang kita bahas ini adalah statistika SD, jadi kebanyakan yang dicari itu adalah data tunggal. Nah, ini adalah rumusnya. Rata-rata sama dengan jumlah semua data dibahagi dengan banyak data. Untuk memudahkan kita memahami, langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Nah, ini berdasarkan nilai siswa SD kelas 6 SD Tunas Mekar tersebut dapat kita cari nilai min-nya dengan menggunakan rumus di atas. Nah, ini adalah jumlah semua data. Data di sini itu adalah nilai-nilainya ya. Dibahagi dengan banyaknya data, banyaknya siswa. Nah, ini ada 50, jadi 465 dibagi 50. Hasilnya adalah 9,3. Nah, jadi nilai rata-rata siswa kelas 6 pelajaran matematika di SD Tunas Mekar adalah 9,3. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang modus atau nilai yang sering muncul. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul di dalam data tersebut. Nah, yang paling sering muncul di dalam data tersebut. Nah, berarti yang banyak ya, yang kelihatan mencolok. Nah, langsung ke contoh. Nah, di sini kita masih menggunakan data sebelumnya supaya memudahkan ya. Nah, di sini data yang ini masih teracak. Nah, untuk perintah soalnya, carilah nilai modusnya. Di sini penyelesaiannya itu pertama harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita cari di sini yang terkecil berapa, kemudian selanjutnya hingga yang terbesar. Karena di sini yang terkecil ada 65 dan yang terbesar adalah 90, jadi kita urutkan. 65, 70, 80, 85, dan 90. Nah, karena di sini yang dicari adalah modus atau nilai yang sering muncul, untuk mengetahui nilai modusnya, setelah datanya terurut, kita hanya perlu melihat frekuensi nilai yang tertinggi atau yang terbanyak. Nilai yang terbanyak ya. Nah, jadi data yang paling banyak muncul di sini itu atau yang paling mencolok adalah data 75. Nilai 75. Nah,
Maka 75 adalah nilai modusnya. Karena ada 14 siswa yang mendapatkan nilai 75. Nah, next. Ya, oke. Nah, yang selanjutnya ini, tunggu, ini apa ini? Tunggu ya. Ya, mohon maaf itu tadi itu kecoret ya. Oke, langsung lanjut. Nah, median ini adalah nilai tengah. Nilai tengah ini diperoleh dengan cara mengurutkan nilai-nilai yang ada dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sini datanya masih teracak, terus cari mediannya. Nah, untuk penyelesaiannya mengurutkan data yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah terurut, nah, ambil nilai yang ada di tengah-tengah. Bila jumlah datanya genap, maka ambil 2 nilai yang ada di tengah kemudian dibagi dengan 2. Nah, karena dalam contoh ini, dalam data ini, datanya itu ada genap, yaitu 50, jadi kita mengambil 2 data. Nah, oh ini. Jadi kita hitung ya, karena 50 dibagi 2 kan 25 dengan 25. Jadi, kalau kita hanya mengambil angka nilai ke-25, maka yang satu 24 dan yang satunya adalah 26. Maka itu tidak pas. Nah, untuk selanjutnya, jadi setelah itu kita ambil data ke-25 dan data ke-26. Agar data yang sebelah kiri, ini kita misalkan data yang di sini ini, itu adalah data yang sebelah kiri. Dan yang sebelah sini itu adalah data yang sebelah kanan. Jadi, data sebelah kiri tersisa 24 dan data sebelah kanan itu ada 24 juga. Karena data yang kita ambil di sini ada 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi, nilai tengahnya itu kita ambil 75 ditambah dengan 75. Dibahagi dengan 2, hasilnya adalah 75. Maka median dari data tersebut adalah 75. Nah, untuk lebih memahami lagi ya, ini ada contoh soal. Yang pertama itu, banyak data pengunjung perpustakaan daerah selama 1 minggu adalah sebagai berikut. Hari Senin itu ada 185 orang, hari Selasa 250 orang, hari Rabu 242 orang, hari Kamis 178 orang, hari Jumat 98 orang, hari Sabtu 244 orang, dan hari Minggu 306 orang. Nah, yang ditanyakan di sini adalah rata-rata banyak pengunjung perpustakaan setiap hari. Nah, untuk memudahkan kita menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita menggunakan model seperti ini. Ada yang diketahui, ditanya, kemudian penyelesaiannya. Nah, untuk yang diketahui di sini adalah jumlah pengunjung perpustakaan setiap hari. Nah, setelah kita buat seperti ini untuk memudahkan ya. Nah, langsung masuk ke dalam yang ditanya. Dalam soal ini yang ditanya adalah rata-rata banyak pengunjung perpustakaan setiap hari atau MEAN-nya. Nah, untuk penyelesaiannya ini kita masih menggunakan rumus seperti yang tadi. Rata-rata, untuk mencari rata-rata itu adalah jumlah semua data dibahagi dengan banyak data. Nah, di sini jumlah semua datanya itu adalah pengunjung-pengunjungnya setiap hari. Pengunjung perpustakaan setiap hari. Kita jumlahkan semuanya, kemudian dibahagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data di sini itu ada 7. Karena hari-hari dalam seminggu itu ada 7. Nah, selanjutnya setelah dijumlahkan hasilnya
adalah 1503 dibahagi dengan 7, maka hasilnya akan mendapatkan 214,7. Ini bisa dibulatkan, bisa juga tetap seperti ini ya. Tergantung soalnya ketika pilihan ganda, kemudian nilai yang seperti ini tidak ada, maka kita bulatkan. Nah, jadi rata-rata banyak pengunjung perpustakaan setiap hari dalam perpustakaan daerah. Selama 1 minggu itu, setiap harinya ya, setiap harinya itu adalah 214,7 orang. Selanjutnya ini nomor 2. Nilai rata-rata matematika siswa kelas 3 adalah 7,5, sedangkan siswa kelas 4 adalah 8. Nah, banyak siswa kelas 3 itu ada 30 orang, sedangkan kelas 4 itu ada 31 orang. Jika siswa kelas 3 dan kelas 4 digabungkan, maka tentukan berapa nilai rata-rata matematika mereka. Nah, di sini yang diketahui itu nilai matematika siswa kelas 3 adalah 7,5 dengan jumlah siswa 30 orang. Dan yang kedua, nilai matematika siswa kelas 4 adalah 8 dengan jumlah siswa 31 orang. Nah, di sini yang ditanyakan adalah rata-rata nilai matematika jika kedua kelas digabungkan. Nah, untuk penyelesaiannya, begini saya buat seperti ini. Di sini artinya kelas 3 memiliki nilai rata-rata 7,5 dengan 30 orang. Dan kelas B memiliki nilai rata-rata matematika 8 dengan 31 orang. Jadi, di sini artinya 7,5 ini dikalikan dengan 30 orang dalam kelas 3. Jadi, 7,5 dikalikan dengan 30. Nah, di sini kita lakukan sama seperti kelas 4. 8 dikalikan dengan 31 orang. Nah, dikali ini agar kita mengetahui keseluruhan nilainya. Nah, setelah dikali, kemudian kita jumlahkan kedua data ini. Kemudian dibahagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah banyaknya siswa dalam 2 kelas ini. Jadi 30 ditambah dengan 31. Setelah itu akan mendapatkan hasil 225 ditambah dengan 248 dibagi dengan 61. Maka hasilnya adalah 7,7. Jadi nilai rata-rata dari kedua kelas, nilai rata-rata siswa dari kedua kelas setelah digabungkan adalah 7,7. Nah, untuk ini adalah soal terakhir. Di sini tersedia tabel. Nah, dari data tabel tersebut tentukanlah nilai mediannya. Nah, di sini ada kolom nilai dan kolom banyak siswa. Nah, untuk pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu semua datanya dengan banyaknya siswa atau banyaknya data. Nah, jika 45 ada 3 siswa, maka 45 ditulis ini sebanyak 3. Begitupun seterusnya. Nah, setelah itu, ambil nilai tengahnya. Jika banyaknya data adalah genap, maka ambil 2 angkanya. Jika tidak, akan dapat langsung diketahui nilai tengahnya. Karena banyaknya data, pada data ini adalah 35, maka akan dapat langsung diketahui nilai tengahnya. Nah, di sini berarti 35 dibagi 2 itu akan mendapatkan 17, tapi masih tersisa 1. 17 dengan 17. Nah, yang satunya itu dia tepat berada di sini. Jadi,
nilai mediannya itu adalah 70. Nah, karena datanya ganjil itu jadinya gampang kita langsung mengetahui nilai tengahnya, yaitu 70. Ya, semoga bisa dipahami ya dari penjelasan saya yang pertama hingga yang soal terakhir ini. Nah, terima kasih. Jika ada kesalahan, kekurangan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.